Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Benanda dari Program Pendidikan Vokasi, Program Studi Fisioterapi, Angkatan 2019, Universitas Indonesia. Jadi kali ini saya akan membahas tentang virus yang sedang menghebohkan seluruh dunia atau virus yang sedang menggemparkan seluruh dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, jadi pertama kali infeksi virus ini ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Jadi virus ini tuh apa sih? Virus corona tuh apa? Jadi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Jadi virus ini itu bisa menyerang siapapun atau siapa aja, dari mulai anak bayi, anak-anak, dewasa, lanjut usia, ibu hamil maupun ibu yang sedang menyusui. Maka dari itu kita harus selalu berjaga ya. Kali ini saya akan membahas tentang dampak dan juga penanganan dari COVID-19. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang dampak virus corona ini. Nah, dampaknya itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Berdasarkan sosial, kita tentu telah merasakan dampak dari virus ini, yaitu sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap teman, kerabat, maupun keluarga, lalu untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti pergi bekerja ke kantor, pergi ke kampus atau sekolah untuk belajar, pergi ke pasar, supermarket, minimarket untuk berbelanja, itu pun akan terhambat. Nah, masyarakat juga lebih berwaspada atau lebih sulit untuk mempercayai seseorang karena stigma yang telah ada di dalam benak mereka adalah kalau kita dekat dengan orang lain maka kita akan tertular juga. Berdasarkan aturan WHO dan juga khususnya pemerintah Indonesia, tentu kita telah dianjurkan untuk melakukan physical distancing agar kita dapat memutus mata rantai penularan virus ini. Nah, bagi umat beragama tentu akan terhambat juga untuk melakukan ibadah di fasilitas ibadah yang telah tersedia seperti masjid, gereja, maupun tempat ibadah lainnya. Dan untuk agama yang muslim seperti yang saya anut, untuk melakukan kegiatan haji, umroh, lalu pengajian ataupun sholat berjamaah itu pun akan terhambat. Dan bagi mereka yang ingin melakukan liburan ke luar negeri maupun di dalam negeri sekalipun, itu pasti mereka harus menunda terlebih dahulu hingga pandemik ini berakhir. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak berdasarkan ekonomi. Kita dapat melihat misalnya karyawan perusahaan. Mereka akan merasakan dampak dari pandemik virus corona ini. Karena pemasukan perusahaan yang semakin menurun sangat drastis, maka tidak jarang pula beberapa owner perusahaan akan memutus hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya. Alhasil semakin banyak warga Indonesia yang akhirnya tidak mendapat pekerjaan lagi dan tidak menutup kemungkinan mereka tidak dapat penghasilan rutin. Tidak jarang pula mengakibatkan mereka untuk memiliki pikiran yang negatif seperti mencuri ataupun melakukan tindakan kriminal lainnya. Nah, lalu harga sembako sekarang ini juga semakin meningkat atau melonjak. Nah, itu akan berdampak sekali pada mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang dampak berdasarkan pendidikan. Jadi tentunya tidak akan mudah untuk melangsungkan pembelajaran dari rumah seperti sekarang ini. Jadi walaupun sudah digantikan dengan berlangsungnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses melalui situs internet atau aplikasi sekalipun, tentunya akan kurang efektif daripada pembelajaran tatap muka yang sering kita lakukan di dalam kelas bersama dosen ataupun guru-guru kita.
sekarang kita akan membahas tentang penanganan virus corona. Jadi gimana sih caranya menangani virus corona itu? Jadi menurut saya cara untuk menangani virus corona ini adalah kita harus mengetahui dulu gejala-gejala yang ada yang disebabkan oleh virus corona ini. Misalnya batuk atau sesak nafas atau demam sekalipun. Karena kalau kita telah merasakan adanya hal-hal ini, kita lebih baik untuk melakukan isolasi mandiri di dalam kamar kita. Karena jika ini benar adalah virus corona, maka kita tidak ingin menularkan kepada orang rumah lainnya seperti keluarga maupun ART sekalipun. Dan setelah kita melakukan isolasi, kita harus segera menghubungi tenaga medis untuk melakukan rapid test. Karena dengan adanya rapid test ini, kita dapat memastikan atau kita dapat mengetahui kalau kita terjangkit virus corona atau tidak. Dan kalau kita misalnya terjadi atau kita terjangkit virus corona ini, tentu kita harus melakukan tindakan yang lebih lanjut dengan mengisolasi diri di rumah sakit di bawah penanganan tenaga medis profesional. Ya, mereka adalah garda terdepan untuk menyembuhkan penyakit ini. Maka dari itu kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah menyembuhkan masyarakat Indonesia dari penyakit atau dari virus corona ini. Kita juga seharusnya dapat membantu mereka dengan mendiam diri di dalam rumah agar penyebaran virus ini tidak menjalar lagi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.